Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The White Storm 3 lagi-lagi diperankan oleh aktor senior. Ada Sian Lau sebagai Sucat, bosnya gembong narkoba. Kemudian Louis Ko sebagai Rong, serta Aaron Kwok sebagai Billy. Sequel kali ini ceritanya tak jauh-jauh ya dari keterlibatan polisi untuk menangkap gembong narkoba. Berikut alurnya. Ada sebuah helikopter yang membawa seikat tong dan dilemparkan ke laut lepas di Hong Kong. Setelah itu Sucat dan anak buahnya langsung pergi ke lokasi, sedangkan Rong tetap menunggu di sana. Sucat menyuruh Billy untuk menyelam ke dasar laut dan mengaitkan tong itu dengan sebuah alat. Setelah dibuka, ternyata isi tong itu adalah ratusan kilo obat-obatan terlarang. Setelah itu Sucat kembali bertemu dengan Rong. Tong tersebut dinaikkan dalam sebuah truk berwarna kuning. Mereka semua hendak pergi dari dermaga. Sucat berada satu mobil dengan Rong, sedangkan Billy berada di mobil lainnya. Namun tiba-tiba polisi datang dan mengepung tempat itu. Ternyata Rong adalah polisi yang sedang menyamar. Misinya adalah untuk menangkap Sucat. Sucat kemudian menyuruh sang supir untuk tetap menjalankan mobilnya, dan akhirnya Rong terlempar keluar, sedangkan Sucat masih bersembunyi di sana. Cerita kemudian mundur 4 bulan yang lalu saat Rong begitu dipercaya oleh Sucat. Sucat keluar dalam keadaan mabuk. Ada 2 orang yang menembakinya. Billy melindungi Sucat dari tembakan itu, sedangkan Rong menabrak 2 orang si pelaku. Ternyata tangan kiri Billy terkena sebuah peluru. Billy dirawat di sebuah rumah sakit. Sucat dan Rong menjenguknya. Sucat berjanji selama dia masih hidup, Billy takkan pernah kehabisan uang. Dari sinilah Sucat mempercayai Rong sepenuhnya. Balik lagi ke adegan awal, semua mobil anak buah Sucat menerobos barikade yang dibuat polisi. Namun Billy memutuskan untuk keluar dari mobil. Rong melihatnya, tapi dia sangat sibuk dengan perseteruan di sana. Sucat kemudian keluar dari mobilnya lewat kaca jendela di belakang. Dia masuk ke dalam truk warna kuning yang membawa narkoba itu. Sambil menekan gas dan menunduk, bus itu terus melaju. Tapi di ujung jalan bus itu berhenti. Anak buahnya menjemput. Sucat berhasil melarikan diri. Tapi Sucat punya rencana lain. Ternyata dia sudah memasang bom pada mobil lainnya. Akibat dari ledakan itu, 5 orang polisi tewas di sana. Rong melihat Billy dari kejauhan. Kemudian scene mundur 6 bulan yang lalu saat Rong baru saja diperkenalkan kepada Sucat. Sucat menyuruh Billy untuk mengetes sampai mana kemampuan berkelahinya. Dan setelah selesai, ternyata mereka berdua tertawa lepas. Billy adalah seorang polisi juga yang sedang menyamar. Sebenarnya Billy dulu yang masuk ke dalam organisasi Sucat. Kemudian Rong mengenal Big Brother, bos narkoba juga. Ternyata setelah ditelusuri, Big Brother adalah rekanan dari Sucat. Jadi secara tidak sengaja mereka bertemu di dalam sebuah klub. Kembali lagi ke kenyataan, Billy tertembak di tangannya. Rong ingin membantunya, tapi karena dia sedang menyamar, polisi lain yang tidak tahu malah menembaknya lagi. Kemudian mobil Sucat datang untuk menjemput Billy. Billy dibawa ke tempat persembunyian. Dokter menolong mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Kemudian anak buah Sucat datang memberitahu jika kapal mereka sudah siap. Dokter menyarankan jika Billy tetap tinggal di sini, dia akan menaruh Billy di depan jalanan rumah sakit. Dokter itu tidak mau mengambil resiko. Sucat menjadi marah ya, dan karena khawatir dia membawa Billy bersamanya. Kantor Sucat di Hong Kong digeledah oleh polisi. Sejumlah uang dan barang bukti disita. Sucat resmi menjadi buronan internasional. Rong meminta Billy juga ditetapkan sebagai buronan agar Sucat tidak curiga. Polisi menemukan dokter yang menolong Billy. Dia diinterogasi. Dari situ diketahui jika Sucat dan kawan-kawan mengungsi ke Thailand. Minai adalah teman Sucat. Dulu Sucat pernah tinggal di Thailand. Dia besar di sana. Billy diperiksa dokter kembali. Dokter itu bilang infeksi yang ada di tangan Billy sudah membusuk. Tangan kanannya harus diamputasi. Tapi Billy tidak mau ya. Sucat bilang tidak perlu khawatir karena siapapun yang menyentuh Billy pasti dia bunuh. Namun Billy tetap pada pendiriannya. Minai kemudian menyuruh Sucat tinggal di segitiga emas, perbatasan antara Thailand dan Myanmar.
tempat yang jarang dikunjungi oleh polisi. Di dalam mobil, Billy mengenang masa lalunya saat masih menjadi polisi biasa. Saat itu dia dan Rong berada di sebuah restoran. Mereka kedatangan tamu tak diundang. Pelaku berhasil ditangkap, tapi Rong terkena luka tembak. Seharusnya Rong yang ditugaskan menyamar mendekati Suchat, tapi karena dia sedang terluka, Billy menggantikannya. Pihak kepolisian Hong Kong hanya tahu Suchat pergi ke Thailand, tapi mereka tidak tahu persis lokasinya. Rong selalu memikirkan Billy. Setiap saat dia melihat ponselnya, siapa tahu Billy memberi kabar. Suchat dan kawan-kawan sudah berada di segitiga emas. Vinay memberitahu jika lokasi ini adalah jalan satu-satunya orang membawa opium dari pegunungan. Semua truk itu kepunyaan komandan, sebutan dari pengedar narkoba kelas kakap di Thailand. Pasukan komandan terdiri dari ribuan orang. Mereka juga dipersenjatai dengan lengkap. Para petani di desa itu menjual opium kepadanya. Selain itu, komandan juga memproduksi heroin sendiri. Syabu-syabu juga laris manis di pasaran. Billy sudah sadarkan diri. Di tangannya ada batu jimat, pemberian dari seorang wanita yang bernama Nun. Nun selama ini yang menjaga dan merawat Billy. Billy kemudian mencari telepon, tapi di desa itu tidak ada listrik ataupun air. Suchat yang baru saja pulang sangat senang melihat Billy sudah siuman dan bisa berjalan lagi, tapi tangan kanannya masih belum bisa digerakkan. Pekerjaan di desa Nun adalah membuat opium untuk dijual kepada komandan. Mereka menanam padi hanya untuk makan saja, karena jika dijual harganya sangatlah rendah. Dan ini adalah ladang opium, bunganya berwarna-warni. Awalnya buahnya disayat hingga mengeluarkan cairan putih. Setelah itu didiamkan selama 10 hari, akan berubah menjadi hitam. Sejak kecil, Nun tinggal di sana. Pada malam hari, desa itu didatangi oleh petugas suruhan komandan untuk melakukan patroli. Barang siapa yang membuat syabu-syabu tanpa izin, maka akan dibunuh. Komandan tidak mau ada pesaing bagi dirinya. Selang beberapa hari, Suchat bilang kepada Billy jika dia ingin merampok narkoba milik komandan, tapi terlebih dulu dia harus merampok senjata di desa lain. Tapi Billy tidak diizinkan ikut karena tangannya terluka. Billy memanfaatkan kesempatan itu untuk menulis semua kegiatan Suchat sebagai barang bukti. Dia juga menemani Nun di ladang opium. Hari yang telah ditunggu-tunggu telah tiba. Suchat telah mempersiapkan bom untuk mencegat mobil truk berisi narkoba itu. Billy juga diajak bersamanya. Dia sudah pulih dari sakitnya. Namun saat itu Billy terkena ledakan dan terjatuh. Suchat dan timnya langsung siaga melindungi Billy. Billy kemudian bangkit dan menghabisi orang-orang di sana. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan pasukan itu. Suchat membawa kendaraannya menuju markas komandan kembali. Penjagaan di sana sangat ketat. Suchat bilang dia telah merampok narkoba dari tangan komandan. Sekarang dia ingin menemuinya. Setelah dikonfirmasi, komandan setuju berbicara dengan Suchat. Namun senjata Suchat dilarang dibawa. Dan ini adalah profil komandan kelas kakap dari Thailand. Suchat bilang dia suka membeli barang dari komandan untuk dijual lagi di Hong Kong. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi, sehingga dia mengajukan diri untuk menjadi kurirnya. Suchat juga bilang kurir sebelumnya lemah. Dia juga memberi banyak masukan bagi sang komandan. Di sini komandan menjadi tertarik ya. Terlebih lagi, Suchat pernah menjadi seorang militer dan besar di Thailand. Komandan akhirnya memberikan kepercayaan kepada Suchat dan timnya untuk menjadi kurir narkoba. Komandan merupakan orang yang tegas. Jika anak buahnya ketahuan memakai narkoba, langsung ditembak mati. Suchat akan tinggal di camp milik komandan. Billy tadinya tidak mau, tapi dia kembali teringat jasa Suchat yang rela berkorban untuknya. Hari-hari berjalan lancar. Setiap mengambil opium dari pegunungan, Billy mampir ke tempat Nun. Billy menawarkan sejumlah uang kepada Nun. Katanya sebagai balas jasa karena Nun telah merawatnya selama dia sakit. Tapi Nun menolaknya. Jadi Billy menukarnya dengan mengajak Nun jalan-jalan ke kota. Di sana Billy memberikan Nun sebuah jepitan rambut. Nun terlihat menyukainya. Selain mengajak Nun jalan-jalan, tujuan Billy ke sana adalah mencari telepon.
Billy mengambil kesempatan itu untuk langsung menghubungi Rong. Billy memberitahu detail alamat tempat dia tinggal. Rong segera melapor kepada atasannya. Dia meminta segera dikirim ke Thailand saat itu juga untuk menjemput Billy. Sepulang dari kota, Billy meminta kepada Suchat agar Nun dipekerjakan di camp sebagai juru masak. Suchat menyetujuinya. Kali ini Suchat dan kawan-kawan mendapat tugas dari komandan untuk mengirim barang mereka ke pasar lokal. Butuh waktu 2 hari untuk sampai ke sana. Di sepanjang jalan mereka bernyanyi bersama untuk menghabiskan waktu. Di lain sisi Rong terlihat sudah sampai di Thailand. Dia bersama tim kepolisian Thailand akan melakukan inspeksi untuk mencari Billy. Di tengah jalan ada sekelompok rakyat lokal bersenjata yang menghentikan mobil mereka. Suchat kemudian keluar dari mobil dan bernegosiasi dengan orang itu. Orang itu bilang jika ingin melewati jalan ini mereka harus membayar $100.000. Jadi Suchat kembali ke dalam mobilnya untuk mengambil sebuah tas. Tas yang dibawa Suchat ternyata isinya adalah 4 buah granat yang sudah dilepaskan pemicunya. Baku tembak terjadi. Billy segera menerobos membawa mobil itu. Dia berhasil membuka jalan, tapi komplotan tadi memanggil kawanan yang lainnya, yang tak lain adalah polisi lokal di sana. Mobil Billy terseret hingga masuk ke dalam jurang. Untungnya dia berhasil melompat terlebih dahulu. Namun sayangnya Billy tertangkap. Suchat segera menghubungi komandan meminta bantuannya untuk membebaskan Billy. Komandan mempunyai banyak koneksi di kepolisian Thailand. Tanpa butuh waktu lama, Billy dibebaskan. Suchat dan kawan-kawan meneruskan perjalanannya untuk pulang. Di saat yang sama, mereka melihat ada mobil tentara yang lewat. Ternyata Rong ada di sana, beserta 2 mobil tentara lainnya. Mobil itu mengejar Suchat. Dan akhirnya mobil Suchat terbalik. Suchat dan Minoy terlihat kabur bersama, sedangkan Billy memutuskan untuk pisah jalan. Rong terus mengikuti kemana Billy pergi, dan dengan sangat hati-hati akhirnya Billy keluar menunjukkan dirinya. Polisi Thailand kemudian datang dan meminta untuk menahan tembakan karena Billy adalah polisi Hong Kong. Hal itu terdengar oleh semua petugas di sana. Rong bilang kepolisian Thailand akan mengebom desa Nai pukul 11 malam hari. Billy kaget mendengarnya karena semua orang akan mati termasuk Nun. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Rong meminta Billy jangan ikut campur dan segera balik ke Hong Kong. Tapi Billy bilang dia harus kembali menyelamatkan seseorang. Lagi pula dia harus mengambil buku catatannya sebagai bukti Suchat bersalah. Dengan terpaksa, Rong memberikan alat komunikasi kepada Billy agar dia bisa menghubunginya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Billy telah sampai di camp komandan. Billy langsung pergi menemui Nun dan memintanya untuk ikut dengan dia ke Hong Kong. Kata Nun, dia tidak bisa berpisah dengan desa yang telah membesarkan dirinya. Tapi Billy tetap memaksa. Di saat yang sama, Suchat beserta timnya menyambut kedatangan Billy. Sementara itu, pemerintah Thailand mengubah rencana mereka. Mereka akan memajukan jadwal pengeboman. Rong langsung pergi dengan mobilnya untuk menjemput Billy. Setelah itu, komandan datang tiba-tiba. Dia mendapat informasi jika Billy adalah mata-mata polisi Hong Kong. Billy beralasan dia hanya berbohong di depan polisi Thailand agar dirinya dibebaskan. Namun komandan tidak percaya begitu saja. Dia tetap akan membunuh Billy. Dengan sigap, Suchat menodongkan 2 senjatanya sekaligus kepada komandan. Namun mereka tidak tahu jika pesawat tempur Thailand sudah diperintahkan untuk mengebom tempat itu. Tanpa pandang bulu, bom itu terus dijatuhkan membunuh siapapun yang ada di sana. Komandan segera diamankan. Dia masuk ke dalam sebuah bunker. Billy dan Nun sempat berlindung dari serangan itu, tapi Nun bilang Billy akan lebih mudah kabur tanpa dirinya. Jadi Nun memutuskan untuk kembali. Sayangnya bom tepat jatuh di hadapan Nun. Tentara darat mulai memasuki wilayah. Begitu juga dengan mobil Rong. Rong terus mencoba menghubungi Billy. Setelah itu Billy memberitahu lokasinya pada Rong.
Komandan sendiri terlihat sangat tenang dengan situasi yang ada, meski di dalam bunkernya sudah mulai bergetar. Suchat terlihat masih selamat. Minoy melihat kedua orang anak buahnya terbakar. Dia tertangkap oleh polisi Thailand. Mobil Rong masih saja melaju dengan lancar sampai sebuah basoka membidiknya. Rong kemudian keluar dari mobil. Komandan terlihat memakai seragam lengkapnya. Setelah itu Suchat melihat Rong. Suchat terus menggempur dirinya habis-habisan. Rong tertembak. Mereka berkelahi di dalam sebuah ruangan yang masih utuh berdiri. Rong berhasil menembak perut Suchat. Beralih ke dalam bunker komandan. Petugas berhasil membobolnya. Komandan sendiri sudah siap di tempatnya. Sekali tekan, bunker itu meledak dengan dahsyatnya. Akhirnya Billy datang dan melihat Rong sedang menyandera Suchat. Suchat terus berteriak agar Billy menembak Rong. Awalnya senjata itu diarahkan kepada Rong, tapi akhirnya Billy menodongkan senjata itu kepada Suchat. Billy mengakui kalau dia adalah polisi Hong Kong. Billy bilang terima kasih kepada Suchat karena telah menyelamatkan nyawanya, tapi dia tetaplah polisi. Bagaimanapun tugasnya adalah menangkap mafia narkoba seperti Suchat. Rong menambahkan jika Suchat begitu bodoh karena ada dua orang polisi di dekatnya yang sedang menyamar tapi dia tidak sadar. Mereka berdua tidak akan membunuh Suchat karena mereka ingin Suchat berakhir di penjara. Setelah itu polisi Thailand datang. Terakhir kali Suchat berjanji kalau dia akan bebas dan mencari mereka berdua. Dan keesokan paginya, semua jenazah dibaringkan. Billy berusaha mencari jasad Nun, tapi yang ditemukan adalah penjepit rambutnya saja. Di akhir film, Billy dan Rong naik pesawat bersama menuju Hong Kong. Cerita pun habis sampai di sini Sobat Movie. Mimin salut ya dengan ketiga aktor senior ini. Chemistry-nya dapet banget. Apalagi Shen Lau yang jadi gembong narkoba. Semoga terhibur ya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.